hadirin undangan dan teman-teman yang berbahagia, kita masuki acara yang kedua, yaitu talk show dengan tema fakta dan mitos seputar COVID-19, persiapan perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Kegiatan talk show akan dimoderatori oleh rekan saya Surya Agustian. Silakan moderator untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tidak fokus ini, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan kita data. Alhamdulillah pada saat ini, di saat COVID sudah mulai pakai, kita bisa tetap sehat. Kita bisa tetap sehat dan tetap bersemangat menghadiri acara ini, walaupun mungkin udah gelisah ya, udah jamnya makan siang mungkin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita panggilkan saja narasumber kita untuk acara talk show dengan judul Fakta dan Mitos COVID-19, Persiapan Perubahan Status Pandemi Menjadi Endemi. Baik, yang pertama narasumber kita adalah, kita panggilkan untuk naik ke atas panggung dan duduk menemani saya di sini, supaya saya tidak sendirian. Kalau sendirian juga kan garing ya, jadi enaknya ada temannya. Yang pertama adalah, mungkin ini tidak berurut ya. Yang pertama adalah Dr. Arnaldo Eka Putra dari RSUD Madani. Silakan Pak Dokter. Kemudian yang kedua, kita panggilkan masih dokter juga, yaitu Dr. Yosi Eka Putri dari BNN Pusat. Terima kasih. Kemudian kita panggilkan narasumber kita yang selanjutnya, yaitu masih dokter ya, Dr. Hezon Hendrik, spesialis kandungan Obgyn ya, spesialis Obgyn dari Rumah Sakit Awal Bros Duri. Kemudian kita selingi ya, karena udah 3 dokter, kita selingi narasumber kita yang jabatannya adalah Kapolresta, yaitu ketua umum kita. Dokter juga, tapi bukan dokter, tapi doktor ya, DR-nya besar, yaitu Dr. Priyabudi, SIK apa? MK ya. Titelnya panjang soalnya. Kemudian kita panggilkan lagi narasumber kita yang bukan dokter, tapi doktor, yaitu Syarti Widya, Dr. Syarti Widya. Dan terakhir narasumber kita adalah dokter lagi, jadi penutupan dokter, yaitu Dr. Dian Indratni dari PMI Pekanbaru. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini kita juga kedatangan tamu guru kita, yaitu Bapak Kadir, dan kita berbahagia bisa berada di tengah-tengah kita, ada guru kita, dan guru kita menyaksikan bahwa anak-anak didik beliau sudah sukses semuanya Pak, ya, di Pekanbaru maupun di pusat. Jadi ada yang kita undang khusus di Jakarta Pak. Baik, saya bacakan dulu profil singkat dari narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah dari sebelah kiri saya, yaitu Dr. Arnaldo Eka Putra SPPD. Ini spesialis penyakit dalam, Pak. Pendidikannya yaitu spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan jabatannya saat ini adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Madani Kota Pekanbaru, dan juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Beri aplaus dulu kepada Pak Dr. Arnaldo. Kemudian narasumber kita yang kedua, di sebelah beliau adalah Dr. Yosi Eka Putri MKM, alumni Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Jakarta, dan S2-nya adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan jabatannya saat ini adalah Deputi Tim Medis Satgas Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 BNN RI. Kemudian di sebelah Dr. Yosi yang cantik ini adalah dokter yang ganteng juga,
Jadi wajahnya kan kelihatan ya, dari rambutnya juga kelihatan, walaupun pakai masker ya. Yaitu Dr. Nelson Hendrik SPOG, jadi spesialis kebidanan. Saya mungkin teman-teman udah bukan masanya lagi ya, udah bukan masa lagi untuk melahirkan. Kalau masih ada mungkin bisa gratis sama Om Dokter. Baik, saya bacakan CV singkatnya, yaitu alumni dari Fakultas Kedokteran, spesialis kandungan di Universitas Andalas Padang. Dan jabatan saat ini adalah Dokter Objin di Rumah Sakit Permata Hati, Rumah Sakit Tursina, dan Rumah Sakit Awal Bros Pertamina Duri. Jadi kalau dokter itu minimal 3 tempat prakteknya, maksimal juga ya, maksimal 3, nggak boleh lebih. Dan selanjutnya di sebelah Om Dokter Harizon adalah Pak Tombes yang kita sudah kenal semua ya. Perlu dibacain nggak ya? Nggak usah ya. Karena udah sangat terkenal kayaknya nggak usah dibacain ya. Iya. Ya udah dibacain aja nanti. Kalau honor sih saya nggak masalah ya. Cuman masalahnya mungkin yang lain ya. Nanti di jalan nggak aman gitu ya. Jadi saya bacakan saja. Pak Kombes kita, ya, CV-nya adalah sebagai berikut. Lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Jadi kalau nggak dari akpol itu nggak mungkin jadi kombes ya. Jadi kalau cuman sekolah Bintara ya SPN itu nggak bisa. Bintara itu sekolah sore kata Dr. Ronaldo. Kalau akpol ini sekolah pagi. Kemudian S3 Universitas, ini S2-nya nggak ada nih. Jadi langsung lompat S3 nih, padahal ada MH-nya nih. S3 di Universitas Muslim Indonesia Makassar, program doktoral, dan jabatan sekarang Kapolresta Kota Pekanbaru. Om Kombes sudah sering ditepukin, nggak usah lah ya. Lanjutnya kita bacakan CV-nya dari dokter yang cantik kita, itu Dr. Sartiwidya STP MSI. Ini STP ini apa? Sarjana Teknik Teknologi Pertanian. Di sini CV singkatnya S2 Ilmu Pangan IPB dan S3 Ilmu Gizi IPB. Jabatan saat ini adalah Kasubdit Litbang PPM apa nih? Bapedalitbang. Ini singkatannya rumit banget ya. Bapedalitbang Riau atau Kepala Unit Layanan Riau Science Center. Bapedalitbang ini mungkin ya, ada kurang T-nya ini. Dan terakhir narasumber kita adalah Dr. Dian Indratni Komalaningsri, ya, yang di ujung. Tepuk tangan dulu dong. Karena Dr. Dian ini yang paling berperan ya untuk kalau misalnya ada keluarga atau teman yang terkena COVID, itu cari darahnya susah ya. Jadi Dr. Dian yang kerangkring terus HP-nya. Jadi Dr. Dian adalah UTD PMI Kota Pekanbaru bagian pengelolaan darah. UTD ini apa? Unit transfusi darah ya. Dan pendidikan beliau adalah dokter umum di Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, Jawa Barat. Jadi memang di kala COVID ini Dr. Dian mungkin yang paling sibuk ya. Kalau misalkan ada yang butuh donor kovalensi dan seterusnya nanti akan kita bahas. Baik, itu secara singkat profil dari para narasumber yang merupakan teman-teman kita yang kita banggakan. Dan mudah-mudahan semuanya dari kita tetap bisa berbakti kepada nusa bangsa ini dengan apapun caranya. Baik, untuk mengawal topik kita yaitu fakta dan mitos COVID-19 persiapan perubahan status dari pandemi menjadi endemi. Mungkin kawan-kawan semua masih bertanya-tanya ini tentang topik kita ini. Saya juga ada pertanyaan ini. Pandemi menjadi endemi, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan pandemi dan apa yang dimaksud dengan endemi gitu ya? Biar kita paham dulu ya. Karena saya terus terang juga ini mungkin bisa menjadi pertanyaan bagi banyak kita gitu. Mungkin pertanyaan awal ini saya minta siapa ya? Bu Dr. Yosi mungkin ya yang bisa menjelaskan ke kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja ya. Boleh Bu, silakan. Jangan dong. Narasumber biar enggak apa-apa duduk. Saya aja yang berdiri soalnya agak kurang kelihatan juga. Lupa bawa kacamata saya tadi. Jadi kalau pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk lebih aware ya terkait dengan situasi terkini karena pandemi ini, maksudnya wabah ini yang terjadi gejalanya itu apa ya penyebabnya itu kan
tidak tampak tetapi berdampak gitu. Jadi virusnya tidak tampak tapi berdampak dan itu panjang sekali sehingga kita kelelahan. Kelelahan menghadapi kenyataan bahwa kita tidak lagi bisa sebebas dahulu. Kita tidak lagi bisa bercengkrama sebebas dahulu. Kita tidak lagi bisa beraktivitas sebebas dahulu. Nah, dalam 2 tahun terakhir kita menghadapi kondisi ini, tentunya itu berdampak banyak hal pada kehidupan kita. Yang pertama untuk kita sendiri adalah kelelahan. Kelelahan dengan situasi yang tidak menentu. Penyebabnya diketahui berubah-ubah, varian baru dari alfa menjadi beta, delta, kappa, gamma, dan sekarang yang terakhir baru-baru ini dari Kolombia ada varian Mu. Jadi lagi diteliti apakah varian Mu ini lebih dahsyat dampaknya dibanding varian delta. Yang kita ketahui varian alfa itu memporak-porandakan Eropa di Inggris. Betapa Inggris kewalahan untuk menghadapi situasi dari COVID. Kemudian masuk lagi varian Delta di India. India yang begitu masif dengan perkembangan teknologinya menemukan metode-metode baru untuk pelacakan screening dengan kecepatan pelacakan terhebat di dunia pada saat itu, porak-poranda dengan varian Delta yang lambat laun masuk juga ke Indonesia dan membuat kita di sekitar bulan Juni, Juli, Agustus kewalahan. Mungkin Dr. Arnaldo juga di Rumah Sakit Madani kewalahan menghadapi kenyataan bahwa di Riau ini per 3 Oktober ada 4.000 kematian akibat COVID. Kemudian kalau di Indonesia sekitar 128.000 kematian akibat COVID dan per tanggal 3 Oktober di Riau itu yang terkena COVID yang tercatat yang melakukan pemeriksaan screening sekitar 128.000. Nah, ini yang mesti kita tidak boleh takut, tetapi waspada. Jadi kalau ketakutan berlebihan juga membuat kita juga imunnya turun. Jadi nggak mau ketemu orang, nggak mau beraktivitas gitu. Jadi itu yang membuat kita harus bersiap menghadapi dari pandemi menjadi endemi. Sebuah keadaan yang terkontrol. Jadi bencana ada, kalau di pandemi bencana itu tidak terkontrol, tidak dapat kita kendalikan, tetapi kalau di endemi kita dapat mengendalikan bencana tersebut. Jadi dengan adaptasi kebiasaan baru, kayak di ruangan ini, kalau memang nggak makan, nggak minum, ya pakai maskernya. Karena kan sudah cukup melandai nih, tapi kita harus siap-siap karena ditemukan ada varian baru lagi, karena COVID ini amat sangat cerdas virusnya, begitu dia masuk ke tubuh kita, begitu tubuh kita merespon, dia akan menyamarkan dirinya sesuai dengan respon yang dikeluarkan tubuh. Jadi dia beradaptasi, itulah kenapa muncul varian-varian baru. Nah, sementara obat-obatannya juga belum ada, yang baru keluar baru 2-3 hari ini dari perusahaan Merck, itu Ondelservir ya, jadi dia itu lebih bagus dari Remdesivir, cuman penelitiannya masih kecil. Jadi dia ibaratnya mesin fotokopi, kalau Remdesivir dia menghambat untuk virus itu menduplikasi diri, jadi kalau fotokopi kan duplikat tuh. Nah itu Remdesivir dia menghambat, kalau yang terbaru ini yang keluaran merek, dia merusak mesin fotokopinya. Jadi nggak ada lagi bisa virus itu untuk menduplikasi diri. Cuman memang penelitiannya masih kecil, masih sekitar 400 orang dan itu masih perlu dikembangkan dan belum masuk ke Indonesia. Kalau Remdesivir itu harus diinfus, harus pasien yang dirawat di rumah sakit. Kalau yang terbaru ini dia bisa diminum sehingga oral, jadi harganya lebih murah. Itu baru 2-3 hari ini launching dari Merck, tapi memang belum masuk ke Indonesia gitu. Jadi apa itu pandemi, apa itu endemi, yaitu secara bahasa awam sebuah keadaan kondisi yang tidak dapat, sebuah wabah yang tidak dapat dikendalikan. Kalau pandemi begitu menjadi endemi kita dapat mengendalikannya. Ya, terima kasih Dr. Yosi. Jadi cukup jelas ya teman-teman semuanya. Ternyata alhamdulillah pada saat ini kita sudah bersiap-siap menghadapi COVID yang dalam masa penanganannya sudah bisa dikendalikan gitu ya. Mudah-mudahan ya sudah bisa dikendalikan. Jadi dari segi pertumbuhan infeksi juga sudah mulai melandai ya, kita tahu di Indonesia sudah mulai melandai. Malah di negara tetangga yang sekarang lagi naik nih seperti Singapura ya. Dan mereka terheran-heran Indonesia anak bangsanya bandel gitu ya. Susah diatur tapi bisa melandai gitu ya. Gitu ya. Jadi mereka terheran-heran gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya masih tentang COVID-19. Jadi kita tahu sekarang situasi sudah melandai.
Apa yang mesti kita waspadai walaupun situasinya sudah melandai gini, Dr. Yosi? Karena situasinya sudah melandai, masyarakat cenderung abai, cenderung udah deh, nggak apa-apa kita ketemuan, nggak apa-apa kita berpergian, nggak apa-apa kita nggak konsumsi lagi suplemen gitu. Jadi situasi abai itu bisa menyebabkan ya seperti negara tetangga kita menjadi lonjakan lagi kasus. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dari diri kita terutama, keluarga kita, lingkungan kita, kemudian situasi terkini yang tadi saya share bahwa ada varian baru. Mungkin kalau varian Delta saat ini untuk kita karena udah terpapar ya satu sama lain udah nggak berdampak hebat, jadi dia tidak membuat badai sitokin, jadi tidak membuat keparahan yang butuh perawatan ICU ataupun ventilator, tetapi ada varian-varian baru di dunia yang mungkin nggak bisa kita hambat. Jadi kita juga tetap 10M-nya tetap dijalankan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilisasi, kemudian membersihkan ruangan, mengatur ventilasi, kemudian menjaga imun tubuh, kemudian suplemen buat tubuh gitu, dan yang paling penting adalah vaksinasi. Karena penelitiannya orang yang telah divaksin akan jauh mengurangi dampak dari terkena COVID yang berdampak kematian ataupun keparahan. Jadi yang perlu diwaspadai itu. Nah, itu ya teman-teman. Jadi saya juga kaget ini baru dengar dari Dr. Yosi. Tadinya kita cuma ingat sampai 4M atau 5M ya. Ternyata sekarang udah jadi 10M-nya. Ayo siapa yang hafal nih? Mungkin pertanyaan awal ini ya untuk nanti dapatkan hadiah dari panitia. Siapa nih yang bisa menyebutkan 10M-nya? Kalau saya mungkin cuma 4M atau 5M paling bisa. Ayo, ada dari teman-teman semuanya mungkin? Ayo, boleh googling. Apa aja 10M-nya? 10M. Ayo, siapa yang bisa 10M? Mungkin kalau belum melihat barangnya mungkin nggak percaya ya ada door prize. Barangnya mana door prize-nya? Nanti PHP lagi. Iya. Bu Email, door prize-nya Bu Email minta ditaruh ke depan Bu Email. Oh, voucher. Wow. Ya, kalau teman-teman bilang kita hoax ya, jadi kita nanti akan bicarakan juga masalah hoax ini. Jadi kalau kita betul-betul sediakan door prize untuk audiens yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sela-sela acara talk show ini. Jadi ada di meja depan ya, nanti jangan khawatir. Gimana, ada yang mau mencoba 10M? Siapa? Lydia, ayo silakan. Lydia. Ayo kita hitung ya, ada 10 ya. Ya, nggak boleh. Ya, boleh nyontek ya, yang penting siapa duluan. Ayo silakan Lydia. Baik ya, saya akan mencoba menjawab. Apa Satu. itu 10M? Satu, mencuci tangan. Oke, satu mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak. Keempat, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. 5, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas. 6, menjaga sirkulasi. Menjaga sirkulasi. 7, menjaga pembersihan lingkungan. Apa? Ulang lagi. Menjaga atau melakukan pembersihan lingkungan. Ya. Kemudian 8, meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh. 9, mengganti baju. Mengganti baju. Ya. 10, meningkatkan imun. Pas tubuh. 10 meningkatkan ya. Imunitas. Oke, ternyata sekarang ada 10 teman-teman. Saya juga baru tahu nih. Untung Bu Yosi datang dari Jakarta ya. Kalau nggak mungkin masih 5 saya tahunya. Tepuk tangan dulu Bu. Buat Dr. Yosi. Boleh door prize-nya kita serahkan langsung untuk Lydia. Jadi itu ya teman-teman, ini pengetahuan baru sangat berguna ya supaya kita tetap bisa menjaga diri dan keluarga terbebas dari COVID. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Saya mau tanya ke Dr. Arnaldo sekarang, pindah ke Dr. Arnaldo. Tadi udah disebutkan ya, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Jadi kira-kira nih, Om Dr. Arnaldo, kan kita di Pekanbaru ini masih mayoritas menggunakan vaksin Sinovac atau CoronaVax gitu ya. Dan mungkin ada beberapa yang Moderna, tapi pengalaman baru dibuka kira-kira 1 jam udah langsung penuh gitu ya. Jadi kayaknya untuk mendapatkan Moderna itu persaingannya tinggi sekali gitu. Nah, menurut pengalaman dari Om Dokter nih, bagaimana efektivitas dari vaksin yang ada sekarang untuk masyarakat Pekanbaru, yaitu Sinovac atau CoronaVax yang nanti akan kita suntikan ke para keluarga dan
anggota masyarakat yang disponsori oleh alumni. Terima kasih Bang Surya. Jadi terkait vaksin, secara efikasi itu semua sama, baik itu Sinovac maupun CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca maupun Moderna, itu sama. Cuma ini memang brand dagangnya luar biasa. Jadi kalau menurut Sinovac lah yang paling bagus. Menurut Moderna lah yang paling bagus. Tapi pada intinya, vaksin yang bagus adalah vaksin yang tersedia. Ya. Buat apa bagus kalau nggak tersedia kan? Nah, Persaingannya tinggi, iya. jadi nggak akan dapat. Jadi juga. sebenarnya persaingan dagang saja. Jadi terkait vaksin tadi, yang paling bagus adalah vaksin yang tersedia. Buat apa bagus-bagus kalau nggak tersedia dan kita nggak bisa divaksin, ya kan? Nah, itu mungkin, Bung Surya. Jawabannya mantap sekali ya. Dan memang tadi sudah disampaikan juga faktanya kalau pernah ada dibuka Moderna sekali waktu itu kalau nggak salah, saya ada dapat selebaran posternya. Tapi begitu 1 jam katanya langsung tutup, langsung penuh gitu ya. Jadi percuma juga gitu, nunggu yang bagus tapi tidak tersedia. Oke, nah selanjutnya Om, Dokter, kapan boleh booster Moderna untuk umum di Pekanbaru? Nah, ini. Kan biasanya booster ini hanya untuk kalangan medis ya, para medis. Tapi umum nanti bakalan dapat nggak nih? Misalkan kita udah vaksin 2 kali pakai Sinovac gitu ya. Boleh nggak nanti dapat vaksin ketiganya Moderna atau Pfizer atau yang lain? Terkait booster, sampai saat ini baru ada edarannya buat nakes. Sebenarnya boleh-boleh saja umum di booster. Cuma memang di negara kita ini kan prinsipnya top down. Apa perintah dari atas baru kita laksanakan. Terkait booster boleh. Kapan saja pun boleh. Yang penting dari vaksin pertama ke vaksin kedua sebulan kemudian jaraknya supaya respon yang vaksin pertama, vaksin kedua yang menguatkan 14 hari sampai 28 hari setelah divaksin kedua. Mungkin itu Bung Surya. Makasih Om Dokter. Berarti intinya kalau misalnya nakesnya udah di booster semua, masyarakat umum ini boleh lah ya minta booster dari Moderna atau Pfizer atau yang lain. Nah, mungkin ini terakhir nih Om Dokter. Kalau boleh kita tahu berapa persen kira-kira penduduk Pekanbaru yang sudah divaksin sampai hari ini kalau misalnya ada. Mungkin ini data terbaru nih. Bisa dilihat di layar. Terus slide terus. Bawah terus. Terus. Lanjut. Terus. Lagi terus. Oh, mana data vaksinnya? Cuma naik ke atas. Kok nggak ada data vaksinnya? Coba lihat. Jadi secara umum, dari 1,2 juta penduduk Kota Pekanbaru, itu untuk mencapai herd immunity, terus lanjut lagi. Mana dia? Data vaksinasi. Belum. Lanjut. Menurut data KPCPEN itu, Komite Pemilihan COVID dan Ekonomi Nasional, vaksin dari 845 penduduk Kota Pekanbaru untuk mencapai herd immunity, vaksin pertama itu Kota Pekanbaru sudah 63%. Kemudian vaksin kedua itu sudah sebanyak 45%. Mudah-mudahan nanti sampai per 31 Desember kita udah bisa menyelesaikan angka 70% untuk bisa tercapainya herd immunity yang ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, amin ya. Dan kita tetap mendukung ya sebagai alumni 95 IKA 4968, kita mendukung program pemerintah untuk vaksinasi masyarakat ini dengan mengadakan event ini salah satunya. Moderator udah Ya. divaksin belum? Insya Allah nanti saya udah daftar, cuman tergantung kondisi ini juga ya. Jadi kita tunggu kabar selanjutnya. Moderator akan belum. Moderator akan divaksin setelah acara kita ini. Saya sebetulnya nunggu Moderna tadi Bu, cuman penuh langsung 1 jam katanya udah penuh gitu. Jadi ternyata apa yang ada itu yang terbaik gitu ya. Ya. Makanya jauh dikit nih dari harus jaga jarak gitu ya. Itu harusnya jangan disampaikan di depan itu. Ini direkam loh, ini nanti masuk YouTube ya. Ini Dokter Yusi ini
Bahaya juga ini. Karena pertanyaannya beda sama kita itu. Panitia, tolong kurangi honor moderator. Yang penting masih dapat makan siang, aman. Baik, selanjutnya saya mau pindah ke Om Kombes dulu. Om Kombes? Oh, lagi maklum ya, Kapolresta jadi sibuk kita. Baik, saya tanya ke ini dulu deh, ke Om Dokter yang ganteng, Dr. Harzon Hendrik SPOG. Nah, ini terkait dengan wanita hamil. Ya. Yang pertama saya ingin tanya, apakah ibu hamil ini lebih berisiko terjangkit COVID-19 dibanding orang yang tidak hamil, misalnya di kalangan ibu-ibu? Ibu-ibu yang sama-sama ibu-ibu lah ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum sih hampir sama ya. Tapi pada ibu hamil ini sebenarnya ada lebih sensitif dengan adanya, kalau ada infeksi virus itu kan semacam peradangan ya, terjadi peradangan. Jadi respon tubuh ibu hamil ini biasanya lebih cepat dan lebih berat biasanya. Ya, jadi makanya kita dari bagian kandungan mewajibkan ibu-ibu hamil mulai hamil 3 bulan sampai dengan cukup bulan, bahkan menyusui setelah melahirkan, itu diwajibkan untuk vaksin. Karena sejauh ini penelitian belum ada ketemu gejala apa-apa akibat dari vaksin. Jadi memang kita sangat menganjurkan sekali. Tapi masih ibu-ibu hamil masih banyak takut nanti bayinya gimana. Kenapa kita milih 3 bulan ke atas? Karena 3 bulan ke atas itu pembentukan organ dari janin ini udah lengkap. Tetapi sebenarnya untuk di bawah 3 bulan belum ada juga penelitian, karena menghindari itu aja, karena COVID kan baru berjalan hampir 2 tahun ya. Nah, untuk penelitian itu belum mencukupi lah mengatakan kalau nanti diberi vaksin akan berefek ke janin. Kebetulan misalnya habis vaksin anaknya lahir cacat, yang disalahin vaksinnya, padahal belum tentu. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Om Dokter. Mungkin ada tambahan pertanyaan nih Om Dokter masih tentang ibu hamil. Apakah COVID-19 ini efeknya itu bisa menular ke bayi, gitu, yang belum lahir khususnya? Iya, ke bayi ya. Ini untuk ibu yang terdampak ya, misalnya pada saat hamil ibu tersebut terkena COVID-19, kira-kira apakah penyakitnya itu ketika dia sembuh nanti menular ke bayinya gitu? Mungkin ada efek tertentu gitu dari pengalaman yang sudah ada. Apakah ada efek gitu ya? Ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi kita. Silakan Om. Iya. Untuk efek baik dia penyintas ataupun penerima vaksin ibu hamil ini tidak ada efek ke bayi sejauh ini ya. Sejauh ini belum ada efek ke bayinya. Cuman kalau nanti setelah persalinan gimana proses persalinannya, seandainya si ibu dengan COVID, bagaimana persalinannya? Kalau kita dari medis tetap boleh persalinan sesuai dengan indikasi medis. Kalau memang ada indikasi operasi, ya dioperasi. Kalau ada indikasi normal, ya harus normal. Cuman jadi kendala kita di Indonesia ini terutama, kalau dicoba normal, kita rata-rata yang nolong kan bidan, dokter umum, kadang petugas spesialis, kita nggak punya ini. APD-nya itu belum memadai untuk melindungi si pasien di sekitarnya. Misalkan di tempat bidan itu ada beberapa bed yang untuk melindungi pasien yang lain tidak terkontaminasi. Sama untuk si bidannya sendiri. Si bidan seandainya si ibu nih positif, tular ke bidan, ya kan? Bidan ini menolong persalinan yang lain. Nanti tentu semuanya akan terkontaminasi. Satu lagi, proses persalinan yang normal itu butuh waktu panjang. Ya, jadi kontaknya akan lebih lama. Nah, maka kalau dari efek itu nggak ada sih sama si bayi. Aman sih, aman. Iya, penelitiannya sih belum sampai ke sana. Berarti sejauh ini semua ibu-ibu yang positif COVID selalu persalinannya di sesar ya? Kalau kita di Indonesia mungkin rata-rata ya, hampir. Rata-rata Ya. sesar. Cuman menjaga itu. Kalau kadang banyak juga pasien yang nggak ngaku. Ngaku, ada gejala, nggak ada gejala, dan tergantung institusi kesehatannya. Ada yang menerapkan setiap ibu yang hamil, yang akan melahirkan, dicek COVID-nya. Ada yang nggak dicek. Ada tanpa gejala, nggak dicek. Ada yang ada gejala, dicek. Gitu. Tergantung. Ya. Oke, terakhir Dok, pasca melahirkan, kira-kira
ibu yang masih misalkan ya, dia masih belum bersih dari COVID, apa boleh langsung menyusui bayinya atau mungkin dibantu dengan yang lain? Tetap boleh menyusui. Kita Tetap nggak boleh. ada ini. Ya, tetap perlindungan pada ibu. Justru ibu dengan penyintas COVID atau yang sudah divaksin, dia akan memberikan imun kepada si bayi. Iya, antibodinya. Nah, jadi si bayi mungkin akan lebih kuat. Oke, baik. Mungkin itu ya pertanyaan kita singkat untuk tentang ibu hamil. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan kalau misalnya ada. Kita baru 3 narasumber ya, silakan aja. Mungkin nanti lupa gitu ya, kalau nanti dilanjutkan boleh ditanya dulu, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ini Atau kita ada kasih yang- door prize juga ya. Ada yang mau bertanya. hamil lagi atau ada yang bapak-bapak ada nambah? Ya, atau mungkin ada bapak-bapak yang Kalau istrinya bapak ada masih yang nambah kan? masih Iya. baru hamil gitu ya, atau mungkin sedang menyusui. Kalau segan di sini ya Japri Ya, aja. mungkin. Oh ya, silakan. Ini ada penyintas kita nih. Om Febrinaldi, silakan. Terima kasih Bapak Moderator, sumber dari teman-teman kita yang luar biasa. Kita berikan plus dulu buat teman-teman kita. Sudah hebat semua dan pakar di bidang ya. Izin saya Febrinaldi, 3 fisik 1 dulunya. Hari ini juga status saya adalah sebagai penyintas. Makanya tadi juga ada video testimoninya sebagai penyintas. Dan kondisi ini saya rasakan sejak saya terpapar di bulan Juli. Jadi cukup panjang dan saya masih mengalami gejala sisa berupa agak mudah lelah. Nah, pertanyaannya yang pertama, sampai kapan kondisi ini dan apa yang membedakannya? Karena ada sebagian orang juga yang tidak merasakan long COVID. Dan kenapa bisa terjadi long COVID pada seseorang? Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya anak bungsu itu penyandang thalassemia mayor yang harus transfusi darah setiap bulan. Nah, apakah ke depan penyandang thalassemia ini juga mesti divaksin? Nah, ini mungkin teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada siapa? Dr. Yosi atau Dr. Ronaldo? Pertanyaan pertama, efek COVID masih terasa sampai sekarang. Kemudian yang kedua, anak beliau menderita thalassemia sehingga harus cuci darah, apakah nanti harus vaksin juga? Terima kasih Transfusi. Febri, Naldi ya, sama satu kelas juga sama kita dulu. Iya, kelas 1 ya. Terkait efek COVID, jadi itu sebenarnya efeknya beragam lah. Tergantung memang dari respon tubuh kita masing-masing. Ada yang kena COVID, tapi mereka biasa-biasa saja. Mungkin mereka nggak tahu dia kena COVID. Ada yang kena COVID bisa berefek yang seperti Febri rasakan, ya kan? Jadi memang efek ini kita nggak bisa tahu sampai kapan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, artinya dengan rajin berolahraga, seperti yang disampaikan Dr. Yosi juga tadi, makan suplemen, dan yang paling penting mungkin untuk menghilangkan, jangan sampai terjadi depresi lah, stres. Karena stres dia akan menurunkan respon imun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi yang paling penting kita adalah berpikir sehat, berpikir senang, pikirin aja yang senang-senang, jangan yang susah-susah. Biar enjoy. Oh ya, jangan kawin lagi nih kata Dr. Yosi. Kemudian terkait thalassemia mayor, pada prinsipnya terkait vaksin itu semua boleh, tidak ada persoalan, asal memang kondisi keadaannya dalam keadaan stabil. Nanti kalau memang ada keraguan, Febri bisa konsul ke kita juga. Mungkin itu. Baik, silakan Dr. Yosi. Ya, terkait dengan fenomena long COVID itu juga salah satu yang harus kita waspadai. Penelitiannya itu terakhir ini Lancet bisa sampai 12 bulan kita, sampai rambut rontok, gampang lelah, sesak napas, naik tangga dikit sesak, mudah lupa. Jadi kalau diajak bicara lupa gitu, mau ngambil pulpen habis itu ke distrak lupa gitu. Itu ditemukan. Jadi memang COVID ini jahanam banget ya dampaknya gitu, karena dia menyerang saraf. Nah, itu yang lagi diteliti banget nih, sejauh mana dampaknya pada saraf gitu. Jadi memang
penyakit nggak nampak, tapi kemana-mana dampaknya, belum badai sitokinnya. Jadi bikin dedimer kita, darah kita kental yang ada cendol-cendolnya itu. Kan itu dedimer sebenarnya bermanfaat buat tubuh. Kalau pembuluh darahnya rusak, dia memperbaiki. Tapi ini berlebihan jumlahnya gitu. Jadi kalau ditanya long COVID, sampai kapan? Nah, sampai detik ini penelitian terbaru bisa dirasakan 12 bulan. Beda-beda setiap orang, ya beda-beda faktornya gitu. Nah, yang penting banget yaitu relaksasi gitu, olahraga itu kayak tarik napas, posisi proning. Nanti teman-teman tolong di browsing tuh posisi proning. Posisi proning itu bagus banget untuk menaikkan saturasi oksigen di tubuh kita. Jadi jantung kita pompa darah ya, dengan paru-paru yang memasukkan oksigen lebih banyak sehingga kita lebih saturasi oksigen kita lebih naik. Jadi tolong pelajari posisi proning, itu penting banget, terutama untuk orang-orang yang lagi terkena COVID, isolasi di rumah. Dan tolong beli oximeter, karena itu salah satu tanda-tanda vital yang harus kita awasi pada saat kita terkena COVID ataupun kita sudah sembuh dari COVID untuk mencegah reinfeksi maupun repositif. Nah, selain long COVID sebenarnya kita waspada juga, tadi lupa saya, reinfeksi dan repositif. Jadi kalau reinfeksi itu dia terkena COVID lagi dengan varian yang berbeda, kalau repositif dia terkena COVID lagi dengan varian yang sama. Nah itu bisa, jadi baru dua minggu sembuh, kok PCR-nya positif lagi ya? Bisa banget. Makanya harus benar-benar dipisah, isolasi mandiri itu benar-benar harus dijalankan dengan benar. Kalau memang COVID, ya udah di kamar sendiri, jangan gabung lagi sama yang baru sembuh, karena yang baru sembuh nanti bisa kena lagi gitu. Jadi long COVID ditanya berapa lama, penelitiannya ya 12 bulan. Kemudian selama 12 bulan itu apa yang dilakukan ya Dr. Arnaldo tadi udah jelaskan, ya bangun imunitas tubuh, bangun kebugaran tubuh, olahraga, berpikir positif gitu segala macam gitu, minum suplemen, gizi yang berimbang, istirahat yang cukup. Karena usia-usia kita 45-44 tahun ini jam tidurnya udah mulai kurang. Tadinya 7 jam, apalagi Pak Kapolres, mungkin dia tidur sejam apa 2 jam kali dalam sehari. Itu kan bikin hormon-hormon yang bagus itu yang buat bahagia, endorfin itu kan turun semua tuh, bikin imunnya turun. Nah, harus diimbangi dengan yang lain. Jadi penting banget mungkin kumpul-kumpul kayak gini gitu sesekali, membina silaturahmi, sharing, jadi bikin imun kita juga bagus, dapat pengalaman. Kemudian nanti kumpul-kumpul kedua mungkin kita olahraga gitu, kumpul-kumpul ketiga mungkin piknik gitu ya, ke kebun sawitnya Pak Kapolres gitu kan. Kan piknik di kebun sawit gitu kan, kita tunggu undangannya. Dan yang paling penting adalah saling silaturahmi. Kalau ada teman yang kena COVID, ya ditanya kabarnya, tapi jangan ditanya gimana, sesak napas nggak? Ya orang kena COVID-nya tambah stres. Belum lagi masuk ke grup WhatsApp, kematian akibat COVID meningkat. Dia lagi kena COVID gitu. Jadi informasi yang kita share juga tolong dipilah-pilih, sehingga tidak membawa dampak perburukan kepada orang-orang atau teman-teman kita yang lagi kena COVID gitu. Baik, terima kasih Dokter Yosi. Ada lagi tambahan? Wah, banyak ternyata tambahannya. Oke. Jadi kawan-kawan, COVID ini dulu awalnya bukan COVID. Awalnya dulu namanya pneumonia Wuhan. Nah, jadi infeksi paru yang berasal dari Wuhan. Dulu diduga hanya persoalan infeksi paru. Tapi semakin kemari, ternyata COVID ini menyerang hampir seluruh target organ. Bisa mengenai jantung, ditandai dengan peningkatan enzim jantung. Mengenai hati, peningkatan enzim hati. Mengenai lambung, saluran pencernaan bisa mencret, mual, muntah. Mengenai otak bisa sakit kepala. Mengenai otot bisa nyeri-nyeri sendi. Jadi hampir semua target organ bisa dikenai oleh COVID-19 ini. Jadi memang ke depan tetap walaupun kita telah divaksin, tetap harus prokes. Karena nggak ada yang bisa menjamin bahwa setelah divaksin kita tidak akan terkena oleh COVID-19. Mungkin itu. Baik, terima kasih Dr. Arnaldo. Jadi jelas ya teman-teman semuanya, juga kepada yang bertanya, kawan kita Febrinaldi tentang pertanyaan tadi. Oh ya, door prize-nya tolong dikirimkan. Saya juga tadi jadi timbul pertanyaan ya Dr. Yosi. Katanya kan kalau Febrinaldi capek ya, bawaan efek COVID itu sering capek.
Saya juga efek lockdown sering capek juga nih dokter. Ini gara-gara Kombes ini. Jadi karena enggak keluar-keluar rumah ya, jadi kita di rumah aja duduk depan komputer, apa-apa nge-zoom gitu ya, menjalankan kuliah Zoom. Jadi akhirnya kita capek juga nih, capek duduk sama capek mata. Itu gimana tuh? Itu ini kerjaannya Kombes itu ya, nutup-nutup jalan ya, jadi orang nggak boleh keluar. Baik, kita lanjutkan pertanyaan nih untuk Kombes. Ini mungkin udah tahu semua mungkin jawabannya. Jadi ini saya ada titipan pertanyaan. Apakah peran kepolisian dalam memutus rantai COVID-19? Cek. Saya Sur ya. Sur. Saya Sur. Iya, ini titipan pertanyaan saya cuma bacain loh. Terima kasih. Jadi momen kita hari ini, mohon izin Pak Kadir ya. Saya mau flashback ke belakang, Pak. Saya merasakan 26 tahun yang lalu lah. Ketika Adik Kiting, Mr. Cacang, Adi Ali Usman ya memberikan informasi, ini bocoran ujiannya besok. Larilah kami ke kantin belakang, kasih ke Jul Pami untuk menjawab gitu kan. Oh, Dian juga nih, Yosi sekelas ya, Yos. Udah siap awak mengapa-ngapal nih Pak Kadir. Tahu-tahu besok itu nak keluar, Pak. Inilah hari ini, Pak. Kemarin dapat soal pertanyaannya, tiba-tiba moderatornya pertanyaannya lain, Pak. Tapi ini salah satu obat kita ya untuk meningkatkan imun lah gitu ya. Kemudian saya baru tahu juga ini, jadi banyak manfaatnya kita hari ini sebenarnya ya dengan teman-teman yang mempunyai kapasitas yang luar biasa. Salah satunya tadi sampaikan oleh Dr. Yosi bahwasanya efek yang pernah kena COVID ini adalah bisa pelupa, begitu Pak Yosi ya. Nah, ini hati-hati Pak Yosi, Bu Yosi ya, Bu Dr. Yosi. Kalau sempat tahu nih laki-laki yang pencari cinta ini, ya, dia nanti pura-pura gila, kawin lagi, mohon maaf aku kan bekas kena COVID, jadi pelupa aku, mama ada gitu. Jadi hati-hati Pak Bu Yosi ya. Jadi kalau misalnya disembunyikan sedikit pelupa itu, takut ini laki-laki pencari cinta, memanfaatkan efek dia pernah kena COVID, jadi lupa dengan istrinya yang di rumah, hati-hati. Nah, ini baru tahu. Harusnya juga. jangan dibilang tadi ya. Efeknya salah satunya suka lupa itu ya. Harusnya tadi agak dikecilkan volume. Lupa. Gitu. Jadi kita nggak dengar nih. Kita ini kayak Budi Anis jadi tertarik kan. Apa rencana aku setelah pulang dari sini gitu. Apakah sengaja aku melupakan diri atau bagaimana? Nah, itu ya. Jadi Pak Surya, sebenarnya tupoksi Polri itu yang pertama adalah Harkamtibmas namanya. Harkamtibmas itu apa? Adalah pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat. Dengan pandemi COVID-19 sekarang ini, mau tidak mau, suka tidak suka, akan terganggulah Harkamtibmas tersebut. Setuju apa tidak? Setuju ya? Nah, sebabnya adalah, ya, yang jelas perekonomian anjlok, gitu ya. Orang yang harusnya bisa bekerja harian, dibatasi pergerakannya, sehingga tidak dapat pemasukan. Ya, akhirnya sedikit banyaknya akan terjadilah, gitu ya, gangguan Kamtibmas, gitu ya. Maka dari itu, Polri sekarang lagi favorit-favoritnya nih, Dr. Yosi. Apapun itu dilibatkan Polri, termasuk tugas pokoknya Pak Ronaldo sekarang tuh masalah vaksinasi. Kita pun nyuntik-nyuntik juga sekarang itu di kantor itu. Nyuntik juga vaksinasi. Tujuannya apa? Pemerintah itu ingin sekarang mempercepat untuk mencapai herd immunity namanya. Wah, ini bisa jadi dokter pula awak nanti nih. Ya beda, jadi dokter gitu ya. Gitu ya. Jadi herd immunity itu ya sesuai yang diterapkan 70%. Maka dari itu kami, Polri, TNI juga dilibatkan untuk melakukan kegiatan vaksinasi. Nah, kalau dipikir-pikir apa hubungannya polisi sama vaksinasi gitu ya. Tapi itu tadi, gitu ya. Itu tadi lagi favorit-favorit dan kesemuanya itu ujung-ujungnya adalah masalah Harkamtibmas. Kami di Polresta Jambi, Polresta Pekanbaru, ini kebanyakan pindah-pindah. Jadi kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Sekarang di Pekanbaru ya, bukan di Jambi lagi, sorry. Saya dulu pernah di Jambi, Dr. Yosi. Jadi mungkin terasa masih di Jambi. Jadi kami di Polresta Pekanbaru ini mempunyai 11 gerai namanya, gerai vaksinasi. Di seluruh polsek itu ada. Ditambah satu, kami ada 11 polsek dan 1 polres, jadi 12 gerai. Nah inilah, dan kami juga langsung juga dapat vaksin nih, jatah vaksin. Di samping kami dibantu oleh Dr. Naldo, kami juga dapat jatah Polri juga gitu. Nah, sehingga inilah membuat percepatan-percepatan kita untuk mencapai herd immunity. Tadi sudah dipaparkan Dr. Naldo bahwasanya kita sudah mencapai 60 lebih ya Pak Dr. Naldo ya untuk vaksin 1 ya. Biarpun yang disampaikan Dr. Naldo tadi, vaksin ini bukan salah satu
yang akan menyelesaikan permasalahan kita. Nah, ini sesuai dengan penelitian, 33% itu gagal itu, Yos. Artinya apa? Artinya apabila kita divaksin 100 orang di sini, gitu ya, kemungkinan tidak bermanfaat bagi orang itu 33 orang. Betul ya? Ini hasil penelitian nih. Jadi 100 orang kita vaksin ini, ada 33 orang yang tidak bermanfaat bagi tubuhnya. Untuk mengetahui itu, teman-teman, silakan pergi ke Prodia, bayar 200.000. Cek imun tubuh. Ya. Imun tubuh di situ. Nanti ketahuan nanti itu ya apakah efek yang kita vaksin itu bermanfaat atau tidak. Gimana kira-kira udah cocok jadi dokter belum ya? Nah, jadi itu teman-teman ya. Tugas Polri sekarang ya sama keranjang sampah. Kemudian teman-teman, dulu waktu level 4 kami hampir setiap hari ketemu sama Dr. Naldo ya, karena masalah pemutusan COVID-19 ini tidak bisa ekosektoral namanya. Harus multisektoral ya. Baik itu dari pemerintah ya, dari TNI Polri dan paling utama masyarakat itu sendiri ya. Kami merasakan fase-fase itu Pak Dr. Ibu Dr. Yosi ya, bagaimana masyarakat tidak menerima vaksin, bagaimana vaksin ini dianggap hoax gitu ya. Beragam-ragam lah gitu ya. Nah, sehingga sejak awal itu menimbulkan keterlambatan kita mengantisipasinya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, dengan solidnya kita di Pekanbaru nih Dr. Yosi, ini bukan ini ya, memang solid kita. Karena kebetulan saya ketua PPKM di Kota Pekanbaru itu ya Dokter ya. Nah, jadi saya gagah bisa ngumpuli gadis-gadis semuanya sini gitu kan. Gadis-gadis. Nah, gitu kan. Nah, gadis-gadis ya. Saya juga dengarnya gadis loh tadi. Makanya kaget gitu. Gadis ya. Om Kombus kok ngomong gadis. Iya. Gadis ya. Gadis-gadis. Nah. Jadi bisa mengumpuli mereka ini, termasuk kadis kesehatan juga kita kumpulkan. Untuk apa? Untuk mensatukan persepsi itu. Karena dalam COVID ini tidak bisa, ini pemikiran lain tidak bisa. Alhamdulillah bisa kita dudukkan gitu ya, secara bersama-sama gitu ya. Dan Dr. Nado lah yang paling sering gitu ya. Karena kalau kami berpikir secara sederhana aja Dok, mungkin secara teori kita ya susah juga ya. Waktu itu berpikir gini aja Dr. Naldo. COVID itu merupakan penyakit menular gitu ya. Makin seringnya orang berkumpul, tingginya mobilitas masyarakat, secara tidak langsung juga penularan akan cepat. Begitu juga sebaliknya. Apabila kita bisa menekan mobilitas masyarakat, orang menghindari kerumunan, nah ini secara langsung juga akan bisa mengurangi penularan. Kira-kira begitu ya, saya sederhana seperti itu. Karena kita nggak dokter. Akhirnya kami dari Polresta Pekanbaru gitu ya melakukan upaya-upaya, itulah namanya penyekatan itu Ibu Dr. Dewi Fortuna. Biarpun sedikit banyak kita banyak dicaci maki sama orang gitu ya. Saya kalau taruhan ini, Budi Anies ini mungkin ditaruh aja 1 jam di bawah flyover, menerima komplain dari masyarakat apabila ada penutupan, mungkin bisa muntah darah dia di situ. Jamin saya. Jamin. Melayani pertanyaan orang, komplain orang setiap detik. Ya minimal komunikasi itu ya 1 menit juga tuh. Kenapa saya tutup Pak? Saya sebentar Pak, rumah saya di situ Pak. Anak saya sakit Pak, ini segala macam. Setiap hari. Ya, nah, jadi kalau misalnya saya analogikan misalnya Pak Budi Anies nih berdiri di flyover di Nangka antara Sudirman itu, ya 1 jam saja, nggak usah 1 jam, 30 menit saja menerima komplainan dari masyarakat, mungkin udah muntah-muntah darah lah Budi Anies pada saat itu. Begitulah yang kami terima, ya. Makanya saya sering sampaikan pas rapat sama wali kota, Pak Naldo juga ada, Pak Wali, saya sudah berjanji dengan anggota saya. Apabila misalnya COVID ini bisa turun, ya khusus anggota-anggota saya melakukan penyekatan, saya akan bawa mereka ke Natasha untuk perawatan. Ini alhamdulillah Pak Sapat masih ada di sini ya? Pak Sapat masih ada? Ada Pak Sapat ada pulang? Pak Sapat kan ada klinik juga tuh. Kemarin udah ngomong-ngomong sama istrinya, gitu kan? Saya sampaikan bahwasanya saya akan berjanji apabila COVID turun, anggota saya yang di lapangan itu akan saya bawa perawatan ke Natasha. Kenapa? Karena kita pun nengok muka udah takut kita sekarang. Biasanya hitam itu biasa Lid, black sweet. Jadi hitam ada manisnya. Kayak Lucky lah, teman kita Lucky ada ya. Sorry, lupa saya rindu juga kita nengok Lucky kan. Teman SD, SMP, SMA itu. Historis kami kuat sama Lucky Zaiman. Masih ada nggak Lucky Zaiman di situ? Udah cabut dia. Itu kawan SD, SMP, SMA itu Lucky Zaiman. Kalau Dr. Naldo kawan SMP dan SMA. Kalau Lucky itu SD, SMP, SMA. Sampai di mana tadi ya? Wajahnya udah hitam. Ini akibat setelah pernah kena COVID kali lupa kan gitu kan.
Jadi itu kami sampaikan, mukanya bukan hitam lagi, Lid. Nah, kalau hitam ada black sweet, hitam manis. Ini sudah istilahnya warnanya kelabu. Kelabu gimana? Kan enggak berwarna, enggak bisa kita definisikan. Udah luar biasa lah gitu ya. Makanya kami memberikan motivasi kepada anggota bahwasanya kalau turun COVID, saya akan bawa kalian perawatan ke Natasha. Tapi tentu saja uangnya dari wali kota. Tapi saya sampai sekarang belum turun-turun juga duitnya, Pak ya. Nah, ini masalahnya itu, terhutang saya jadinya gitu ya. Nah. Jadi itu teman-teman, ya salah satu penyekatan. Ini yang fakta yang nyata kita lakukan, yang sehari-hari kita lakukan. Biarpun tapi dalam Imendagri itu kan sudah dibagi teman-teman, ya ada esensial, non esensial, kritikal. Jadi tidak semuanya juga kita hantam, tidak. Jadi kalau misalnya teman-teman tenaga kesehatan seperti Dr. Yosi, Dr. Ronaldo, dia akan melewat itu bebas itu. Begitu juga yang kritikal seperti objek vital nasional, petugas keamanan, itu bebas dia. Yang dihadang adalah yang non esensial. Nah, misalnya Pak Budi Anies mungkin mau jalan-jalan mau ngopi-ngopi aja ke Arifin Ahmad gitu kan. Wah, ini sengaja diputar-putar ini. Diputar-putar, akhirnya timbul keinginannya nggak keluar. Sebenarnya itu maksudnya bukan menyiksa. Khusus untuk non esensial ini, membatasi pergerakan orang gitu ya, sehingga dia malas di rumah saja. Tujuannya itu sebenarnya teman-teman. Nah, yang kedua, teman-teman, ada lagi kegiatan kita sama, kita dengan timnya Pak Naldo juga menyiapkan tim tracer yang ada di Polresta, ya. Jadi kami setiap Babin Kamtibmas itu berperan sebagai tracer namanya untuk melakukan tracing, ya. Jadi apabila sudah dirilis oleh Dr. Naldo, misalnya di Kelurahan Kampung Baru gitu ya, misalnya satu orang yang terkonfirmasi positif, itu Babin Kamtibmas kami yang di sana langsung mendatangi, ya, menanyakan, menginformasikan bahwasanya Bapak pernah swab nggak Pak? Oh iya Kak, saya kemarin swab PCR Pak, oh hasilnya Bapak positif. Oh saya positif ya Pak, gimana keluhan Bapak Pak? Oh saya batuk, demam segala macam. Nah disarankan kalau gini Bapak tidak bisa di rumah, isoman, harus dibawa ke rumah sakit. Ya tentu saja dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Nakes namanya, tenaga kesehatan. Setelah itu tidak selesai di situ. Bertanya lagi itu, Ibu Dewi Fortuna ya, bertanya lagi. Bapak berapa hari ini ada kemana saja? Kemarin saya pergi ke Kimteng, minum kopi gitu. Sama siapa saja? Nah, ceritalah dia sama Budi Is, sama Adi, sama Cacang, sama Putra, sama Ari. Nah, iya, ini Yos, ini kontak erat Yos. Nah, jadi 10 orang lah waktu itu. Nah, ini dikategorikan kontak erat ini, ya. Petugas Babin Kamtibmas ini berkewajiban lagi untuk mencari Cacang ini, mana Cang, gitu kan ya Cang ya. Di tracing lagi lah mereka ini. Itulah yang dilakukan oleh Polresta Pekanbaru teman-teman dengan tenaga nakes yang ada untuk melokalisir lah namanya, ya Bapak ini positif, jangan kemana-mana. Kamu juga sebelum di testing jangan kemana-mana karena kamu kemarin duduk sama temanmu itu positif. Nah, seperti itu dilakukan Yos. Itu kita lakukan terus menerus. Kemudian ada lagi upaya namanya operasi justisi. Nah, ini kalau teman-teman yang suka nongkrong di kafe, enggak Yos, operasi justisi ini Yos, karena membandelnya masyarakat Pekanbaru ini, kita melakukan kegiatan swab di tempat Yos. Oh, langsung dicolok-colok hidungnya, apabila positif langsung dibawa mereka ke isolasi tertentu. Nah, itu kadang-kadang yang membuat masyarakat Pekanbaru ini agak berpikir dia keluar malam. Karena tim saya, tim Pak Arnaldo, dari Satpol PP, dari BPBD, maupun dari pihak-pihak nakes ini, secara terpadu kami jalan tiap malam. Pagi, siang, dan malam. Terakhir kena waktu kita level 4, Dr. Naldo, saya ngomong sama Pak Satpol PP. Karena di depan kan leading sektor ini Satpol PP nih. Karena penegak perda itu adalah Satpol PP. Ya, dia di depan biar kita tidak salah. Saya bilang ada nggak penyidik membantu lagi nih, penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP untuk membantu kita membackup ada 11 polsek. Ada Pak? Nah, siapkanlah 2 orang, nanti selebihnya anggota saya. Akhirnya kami melaksanakan kegiatan operasi justisi ini pagi dan siang dan malam dengan seluruh wilayah yang ada di Pekanbaru ini. Nah, ini salah satu. Sehingga masyarakat takut juga kan, duduk-duduk minum segala macam, ya dicolok-colok positif bisa dibawa isolasi tertentu gitu. Nah, mungkin salah satunya ini membuat masyarakat mungkin agak sadar. Kemudian yang terakhir masalah vaksinasi. Kita bersyukur ya, bahwasanya masyarakat Pekanbaru sudah paham betul manfaat vaksinasi ini. Ya, biarpun vaksinasi bukan salah satu jalan penyelesaian ini. Ya, tapi kita bersyukur ya apabila ada kegiatan vaksinasi itu subuh hari itu di Polresta Pekanbaru itu sudah antri itu minta vaksin, tidak susah. Makanya kita nomor 1 di Riau nih Pak Dr. Naldo ya dibanding kabupaten lain.
Kita udah lebih 60% lebih gitu. Kalau persenan itu masih 20, 25, di Rohil itu masih 16% kesadaran masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Jadi itu Pak Surya, ya terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rio Wilda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang sekali ya, udah detail penjelasan dari Pak Kapolres kita ya tentang peranan Polri untuk berpartisipasi untuk penanganan COVID-19 di Pekanbaru. Jadi kalau nanti tiba-tiba Cacang didatangin anggota polisi itu jangan langsung takut ya, bukan arti kriminal gitu ya. Tapi kita tracking karena tadi ngumpul, mungkin malamnya ngumpul sama Budi Anies ngopi-ngopi gitu ya. Jadi jangan khawatir kalau didatangin polisi bukan berarti kita mau ditangkap gitu, bukan. Oke, tadi kita udah berapa kali kuis ya? Masih ada nggak door prize-nya, Bu Mel? Masih ya? Masih banyak. Oke, dari tadi kita bicara COVID gitu. Saya mau tanya nih, cepat ya, siapa yang bisa jawab? Apa kepanjangan dari COVID? Ayo, siapa? Siapa? Lydia dulu kayaknya tadi duluan ya. Ayo, silakan Lydia. Kepanjangan, jangan salah ya, kalau salah batal. Ayo, nggak apa-apa, silakan duluan. COVID, kepanjangannya apa? COVID, singkatan dari Coronavirus Disease 19 itu mengindikasikan bahwa virus itu ditemukan di tahun 2019. Betul Bu Lucy? Betul. Oke, silakan dapat door prize. Karena door prize-nya masih banyak ya, sponsor kita banyak. Kayaknya moderator dari tadi ngelihatnya Lydia mulu deh. Cepet banget gitu. Iya, siapa cepat dapat. Oh, baiklah. Tidak ada ini ya, tidak ada konspirasi kasih ke nggak Lydia ada ya. ya? Ini pertanyaan spontan dari saya nih, spontan. Seperti juga pertanyaan yang tadi tidak kedua itu spontan sebetulnya. Jadi maaf ya, bukan artinya bocorannya tidak berguna kok. Cuman pertanyaan spontan aja. Oke, selanjutnya nih kita mau beralih ke Ibu Sarti Widya. Sesuai dengan tadi pertanyaan Februari juga, gimana caranya meningkatkan imun tubuh khususnya setelah menderita COVID-19? Silakan Bu, dokter masalah gizi nih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum menjawab itu mungkin kita coba pahami dulu gizi dan imun tadi kan. Jadi untuk di sini peran gizi sangat besar dalam meningkatkan respon imun. Jadi istilah kita selama ini sering menyebutkan meningkatkan imun. Sebenarnya bukan meningkatkan imun, tapi respon sistem imun. Jadi kalau si imun itu sendiri berlebihan juga tidak baik. Jadi kita bukan meningkatkan, tapi membuat imun itu stabil, balance. Dari istilah gizinya ya, maaf kalau saya salah ya Bu Dokter, Pak Dokter. Kalau dari gizinya begitu. Jadi di sini gizi tentu saja yang kita butuhkan dalam menstimulus atau meningkatkan respon imun tadi, kita harus memenuhi gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Baik itu gizi makro maupun gizi mikro. Nah, gizi makro di sini tentu saja karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan gizi mikro di sini adalah vitamin dan mineral. Nah, yang mana di sini yang kita lakukan yang selalu suplemen, yaitu dalam bentuk suplemen vitamin dan mineral. Karena memang gizi mikro adalah gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, tidak bisa kebanyakan, tidak bisa disintesis atau dibuat sendiri di dalam tubuh. Karena itu disuplai atau disuplemenkan dari luar gitu. Nah, jadi karena itulah yang akan membangun nanti sistem imun. Tetapi kita harus sadari juga bahwa di dalam tubuh kita Allah sudah menciptakan sistem imun. Sistem imun sendiri sudah ada di dalam tubuh kita. Namanya sistem imun bawaan. Innate sistem imun. Jadi, nah sistem imun bawaan ini tetapi sifatnya dia jangka pendek. Jadi dia itu tidak lama menghafal ada virus yang masuk. Nah, jadi nanti dia lupa itu virus apa. Nah, jadi ada sistem imun lainnya yang di dalam tubuh kita juga namanya sistem imun adaptif. Nah, sistem imun adaptif inilah yang coba kita bangkitkan dengan vaksin. Dengan memasukkan zat lain ke dalam supaya sistem imun adaptif yang ada di dalam tubuh ini akan menjadi bekerja sama yang baik dengan sistem imun bawaan. Nah, itu tadi Suryaji, upaya kita di sini tentu saja yang pertama vaksin juga dalam 10M tadi ada, itu jadi menciptakan sistem imun adaptif yang baik dalam merespon virus yang masuk. Nah, ini sifatnya jangka panjang. Nah, jadi ibaratnya contoh seperti kita udah divaksin cacar, kita kena sekali sakit cacar, nanti kita tidak akan pernah kena lagi. Itu karena apa? Sistem imun adaptif untuk
melihat sinyal si virus cacar tadi udah ada di dalam tubuh kita karena imunisasi cacar. Nah, itulah tujuan sebenarnya vaksin yang dilakukan kepada kita. Tapi memang vaksin di dalam itu atau yang terbentuk sistem imun adaptif tadi ada waktu. Makanya ada yang setelah vaksin malah kena. Itu pengalaman pribadi saya sendiri. Setelah vaksin kedua saya kena. Malah hanya berjarak berapa hari gitu ya. Saya vaksin hari Jumat, hari Minggu saya sudah ada gejala. Nah, mungkin saya juga waktu itu antara vaksin pertama dan kedua terlalu jauh jaraknya. Sehingga efektivitas vaksin pertama tidak mendukung efek dari vaksin kedua. Seharusnya kan kalau udah lebih dari 3 bulan harus diulang lagi ya dok ya vaksin. Tapi saya nggak mau, kata saya yang penting saya punya vaksin kedua deh, kata saya gitu. Kan yang penting syarat ya untuk naik pesawat atau apa gitu kan. Tapi secara sistem imun yang terbentuk di tubuh, jadi nggak terbentuk, belum terbentuk sistem imun adaptif tadi, sehingga sehingga virus tadi yang menempel ke dalam tubuh kita menjadi istilahnya gitu. Nah, itu juga lah sistem imun adaptif tuh harus balance semuanya di dalam tubuh kita ini. Kalau berlebihan, itu tadi terjadi badai sitokin. Jadi badai sitokin itu kan reaksi tubuh kita ini untuk menolak virus yang ada, tetapi reaksinya berlebihan. Reaksinya itu berlebihan. Kan karena di situ ada sitokin ini adalah yang dihasilkan di dalam tubuh kita untuk perannya macam-macam. Ada yang perannya merangsang peradangan, ada yang menghambat peradangan, ada yang mencegah pembekuan darah. Nah, itu nggak balance. Jadi sitokin yang menyebabkan peradangan jumlahnya lebih banyak. Nah, itulah tadi peradangan itu terjadi. Nah, peradangan itu terjadi pada organ-organ tubuh. Awalnya mungkin dari tenggorokan. Nah, lama-lama ternyata setelah diselidiki sinyal atau reseptor yang menerima virus itu ada di organ-organ tubuh kita lain. Seperti kata Dodo tadi, ada di ginjal, ada di jantung, ada di pencernaan, ada di kandung kemih juga ada. Nah, jadi jika kita punya penyakit bawaan tadi kan akhirnya akan menjadi penyakit itu karena virus itu menyerang di situ. Nah, itu. Nah, makanan yang kita disarankan untuk dikonsumsi tentu saja makanan yang sehat. Penuhi saja gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti slogannya gizi seimbang itu ada piring makanku, itu 2/3-nya nasi sama jumlahnya dengan sayur, jumlah lauk sama dengan jumlah buah. Jadi vitamin dan mineral itu kalau oleh orang gizi lebih dianjurkan diperoleh dari yang segar, dari vitamin sayur dan buah. Kecuali tidak bisa kita memenuhi, kita seharusnya memakan 1 mangkok sayur sehari 1 orang, kita tidak bisa penuhi dari situ, itulah tadi masukkan suplemen vitamin ataupun mineral dari luar, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja konsumsi minum air putih minimal 8 gelas sehari dan diusahakan makanan yang segar. Jangan yang makanan olahan. Terus kemudian kurangi makan lemak, kurangi gula dan garam. Nah, itu saran dari gizi mungkin untuk yang COVID ataupun yang pasca COVID. Mungkin itu dulu, Surya. Terima kasih Bu Dr. Sarti Tia. Jadi kayaknya Om Febri ini harus mengurangi makan padang ini ya. Karena makan padang itu mungkin tidak dari segi pengolahannya mungkin kurang mendukung untuk pemulihan COVID ya. Iya betul ya? Iya. Karena banyak lemak gitu ya, apalagi kalau rendang ya, mantap banget itu, cincang kambing. Waduh. Baik, oke, sebelum kita lanjutkan ke pembicara terakhir nih, saya mau kuis lagi nih. Kalau kuis ini semangat nih. Oke, sekarang biar adil ya, sekarang saya kasih khusus ke bapak-bapak, yang ibu-ibu nggak boleh ya. Yang ibu-ibu nggak boleh ya, hanya bapak-bapak nih. Ini pertanyaannya apa ya, pokoknya bikin kaget lah. Tadi Pak Kombes ada menyebut 1 tempat perawatan kecantikan gitu. Coba sebutkan bapak-bapak, coba. Bapak-bapak ya, bapak-bapak. Ya, Om Andri duluan, silakan. Apa nama skincare-nya tadi? Wah, ini bocor ini gimana? Sah. Jadi nggak apa-apa ya, walaupun bocor. Ini ada yang ngasih bocoran jawaban, kita kasih juga. Jadi jangan lupa datang ke Natasha. Ada ownernya nggak di sini ya? Kita kayaknya udah kasih endorse ini. Pak Kombes lagi yang endorse ya. Harusnya kita dapat ya. Oke, kita lanjutkan terakhir nih. Kita mau dengar dari narasumber kita, Dr. Dian Indratni, yang mengurusin masalah PMI. Tapi sebelumnya kita ingin tayangan video dulu, tolong tentang ini plasma convalescence ya. Karena ini yang paling kosakata yang paling sering kita dengar ya. Kalau ada
mungkin teman atau anggota keluarga yang terkena COVID dan masih parah. So, mari kita simak sama-sama supaya kita paham apa itu plasma convalescence. Ya, makasih Surya. Ya, jadi ini ada video sedikit. Ini adalah video pengambilan plasma. Jadi metodenya adalah aferesis. Ya, jadi ini berbeda. Saya masak ya, pakai alat karena nanti plasmanya akan dipisah dari sel darah. Jangan khawatir teman-teman, mungkin yang sudah pernah donor adalah mengalami beliau mencoba untuk plasma. Berapa sebelum mendapatkan berapa lama itu stereo, satu donor, satu caranya di atas kepala alat dalam fase donornya sama dari satu lengan ditemukan darah, ada yang masuk, ada yang keluar. Dari satu lengan yang sama, ya persis. Tapi kalau hemodialisa Pak itu 2 amtes gitu. Dari yang keluar berbeda dengan amtes itu. Kalau donor aferesis amtesnya hanya 1. Nanti darahnya ditarik oleh titik, kemudian darah merah balik lagi donor di akses yang sama. Itu kenapa waktunya bisa sekitar 30 sampai 45 menit. Dan yang berbeda, sambil donor bisa sambil minum, bisa sambil makan karena kita siapkan ya. Jadi donornya santai lumayan setengah jam. Jadi berbeda dengan donor biasa ya, Andri. Jadi hanya 7-10 menit. Kalau ini bisa 30 sampai 45 menit. Jadi memang ruangannya kita siapkan khusus, ada TV. Jadi pendonornya lagi santai, bisa minum hangat. Kita juga kasih suplemen CDR karena yang diambil adalah plasma. Ini sudah selesai. Jadi yang dilihat itu adalah kit selesai ya, habis pakai. Nah ini akan dimusnahkan. Jadi tidak akan digunakan untuk pendonor lain dan nggak bisa. Karena memang alatnya sudah otomatis hanya mengenal satu barcode dari kitnya itu. Jadi kita di Pekanbaru punya alat untuk pengambilannya ada 3. 2 yang untuk plasma, 1 untuk donor aferesis trombosit. Nah ini produk plasmanya. Kalau teman-teman baru tahu bahwa plasma itu warnanya kuning. Jadi darah tidak selalu merah. Jadi banyak yang baru tahu kalau warna plasma itu kuning. Karena memang kalau kita dulu praktikum pas biologi, dibiarkan di dalam satu tabung akan terpisah antara sel darah merah dan plasma. Ya, itu sedikit video dari kami. Ya Pak Surya, Baik, silakan. berarti jelas ya bahwa ternyata plasma covalence itu adalah plasma khusus yang diambil dari darah para penyintas COVID. Dan bukan darahnya yang didonorkan gitu ya, tapi plasmanya saja. Dan nanti darahnya dikembalikan ke pendonor. Oke, kemudian ada pertanyaannya, ini ada pertanyaan baru nih Bu Dian. Bagaimana prosedur permintaan plasma convalescence di PMI? Ya, jadi banyak yang belum tahu bahwa permintaan darah untuk plasma konvalesen itu sebenarnya sama dengan permintaan darah biasa. Jadi kalau untuk permintaan darah, PMI hanya melayani rumah sakit atau klinik utama. Jadi transfusi darah itu hanya diperbolehkan dilakukan di rumah sakit atau klinik utama yang memang sudah punya rawat inap. Ya, jadi kalau misalnya ada yang nelpon saya, Dian, aku mau transfusi dong di rumah, nggak bisa. Jadi memang itu harus di layanan kesehatan. Kenapa? Karena memang prosedur transfusi darah itu mempunyai satu resiko. Resiko namanya efek samping dari transfusi, resiko transfusi. Kalau pada saat transfusi itu kemudian terjadi reaksi transfusi dan itu dilakukannya bukan di tempat yang standar layanan kesehatan, maka itu akan fatal untuk pasien. Itu kenapa sebenarnya secara prosedur transfusi darah itu 5 menit pertama itu sebenarnya harus ditunggui oleh nakes.
Ya, standarnya begitu harusnya, 5 menit pertama. Karena 5 menit pertama itu adalah kemungkinan besar terjadinya reaksi transfusi, apakah itu demam, sesak, menggigil, kuning, ya. Itu adalah salah satu seperti kita bayangkanlah darah orang lain masuk ke tubuh kita, walaupun sebelumnya dilakukan pemeriksaan uji cocok serasi namanya, tapi tetap resiko itu tetap ada. Nah, cuman kendalanya di Indonesia adalah tenaga kesehatan kita yang tidak mungkin ya secara ininya tidak cukup untuk menungguin setiap proses transfusi yang ada di rumah sakit. Nah, untuk permintaan plasma konvalesen itu cukup surat permintaan darah, ya, ditulis permintaan plasma konvalesen, lalu dibawa dengan surat permintaan dengan sampel darah pasien bawa ke PMI. Nah, kalau stok kita ada akan kita langsung layani. Kalau stok kita nggak ada, nah itu yang harus mencari donor langsung dari keluarga yang golongan darahnya sama. Jadi sebenarnya secara prosedur permintaan itu sama dengan permintaan biasa, karena memang dia sebenarnya memang sama-sama darah, cuman sekarang itu lagi topiknya lagi hangat. Jadi kalau di luar negeri sebenarnya mereka sudah selesai melakukan penelitian. Jadi sebenarnya tidak terlalu bermakna penggunaan plasma. Ya, bahkan di Amerika, di Inggris itu di stop penggunaannya karena memang tidak efektif, hampir sama dengan kalau kita transfusi dengan cairan biasa. Seperti itu. Tapi di Indonesia kenapa ini masih dilakukan? Pertama, uji klinis kita belum selesai. Jadi kita lakukan uji klinis dengan Balitbangkes. Ya, ininya adalah di Jawa ya. Rata-rata tuh sponsor untuk plasmanya adalah rumah sakit atau UTD yang dari Jawa. Dan itu belum selesai. Yang kedua adalah belum ada terapi utama untuk COVID. Dan ternyata dari beberapa kasus, kalau pemberian plasma konvalesen ini on time, ya, memang pada waktu yang tepat, dan itu sangat bermakna untuk kesembuhan pasien COVID. Jadi kalau golden time-nya sebenarnya di bawah 7 hari. Jadi dari orang kena COVID, dalam 7 hari dia dapat plasma, itu kemungkinan untuk kesembuhannya lebih besar daripada pasien yang sudah sedang ke berat. Jadi sudah ke ICU atau pakai ventilator. Nah, itu justru malah beberapa malah perburukan gitu loh. Jadi untuk menarik kesimpulannya belum bisa kalau Indonesia karena datanya memang belum lengkap. Jadi itu juga memang lagi sedang dilakukan penelitian, Sir. Itu. Ya, terima kasih Dr. Dian. Jadi kita dapat ambil kesimpulan ya bahwa plasma convalescence ini bermanfaat kalau masih tahap-tahap awal ya, atau minimal sebelum dipasang ventilator gitu ya, Dr. Dian. Dan mungkin kita masih ingat ya bahwa salah satu guru kita almarhum Bapak Ramli Idris terkena COVID dan mungkin terlambat penanganannya juga untuk mendapatkan donor darah convalescence-nya. Oh ya, karena kita sudah menyebutkan nama beliau, marilah kita sejenak membacakan Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk beliau karena beliau adalah guru kita yang paling kita cintai. Marilah teman-teman semua kita berdoa dan menghadiahkan Al-Fatihah kepada Bapak Ramli. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah kita ini sampai kepada beliau yang saat ini sudah wafat dan dimakamkan di pemakaman COVID ya, kalau nggak salah. Baik, teman-teman, ini saya ada pertanyaan nih untuk Dr. Dian. Ya. Apakah syarat seseorang jadi donor plasma convalescence? Ya. Jadi, selain dia penyintas gitu ya? Ya, udah pasti harus penyintas. Itu makanya secara dokumen kami minta mereka membawa surat hasil swab positif, ya. Atau pada saat kemarin level 4 itu masih diperbolehkan hasil swab negatif. Hasil swab antigen, Yang keharusannya adalah hasil swab positif PCR. Ya, tapi kalau pada saat kemarin kita level 4 PPKM itu diperbolehkan hasil swab antigen. Kalau itu tidak ada, misal hilang atau tidak diberikan waktu cek di puskesmas atau di rumah sakit, kalau dia isolasi mandiri, dia bisa menunjukkan surat selesai isolasi mandiri. Itu kita akan hitung 14 hari setelah isolasi mandiri tanpa gejala. Ya. Yang kedua adalah laki-laki. Jadi kami di Pekanbaru tidak menerima donor plasma perempuan. Saya sering dikejar-kejar gara-gara itu. Kenapa, Dok? Kok nggak boleh sih perempuan? Emang
laki-laki aja yang bisa donor gitu. Ya, pertama adalah wanita akses vena, karena yang kami ambil adalah aferesis, itu butuh akses vena yang bagus. Karena kalau nanti akses venanya nggak bagus, ya kasihan donornya, rugi kantongnya juga, kitnya rusak. Yang kedua, yang terutama di wanita kalau dia sudah pernah hamil, dia akan ada human leukocyte antigen antibody, HLA. Jadi ini akan menyebabkan yang namanya TRALI, transfusion related infection, TRALI, acute related injury. Jadi dia akan bereaksi pada pasien yang merespon HLA ini sehingga menimbulkan infeksi pada paru, dan itu bisa menyebabkan perburukan. Apalagi pada orang COVID yang biasanya target organ utamanya yang terkena adalah paru-paru. Jadi itu kenapa di Pekanbaru kita belum bisa cek untuk antibodi HLA, dan itu harus cek ke Jakarta. Makanya kami tidak ambil di wanita. Kan yakin dok, dia masih perawan atau apa gitu ya. Tapi bagaimana caranya menanyakan status wanita, dibilang belum menikah, tapi apakah dia tidak pernah aborsi, kita nggak tahu. Ya, jadi agak sensitif di situ. Akhirnya kami putuskan Pekanbaru hanya ambil untuk donor laki-laki. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, berat badan harus di atas 55 kilo. Karena yang kami ambil minimal 450 cc. Jadi itu adalah standar pengambilan. Dan yang pasti adalah pemeriksaannya kalau memang dia nanti memenuhi persyaratan itu lebih kurang 6 jam. Jadi donor plasma ini, ya mungkin Adi udah pernah ngerasain ya, jadi dia datang, kita periksa, rapid antibodinya positif, masih reaktif, masih ada, kami lanjut ambil sampel, paling cepat 6 jam karena kami sudah lakukan pemeriksaan, protokolnya adalah dengan NAT, nucleic acid testing, jadi kita nggak bisa pakai pemeriksaan hanya yang biasa, tapi juga dengan NAT, dan bersyukur Pekanbaru, itu 2006 kita dapat hibah dari Kemenkes alat NAT. Jadi di Sumatera itu cuma ada 4, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Lampung yang punya NAT. Jadi kita bersyukur bahwa dengan NAT ini infeksi seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C itu kita bisa deteksi lebih cepat daripada dengan pemeriksaan darah biasa. Nah itu butuh waktu 6 jam pemeriksaannya. Makanya kalau dia datangnya sore, donornya baru besok. Karena pemeriksaannya lama. Jadi itu sih yang paling untuk syarat donornya. Ya. Ada biaya nggak dok? Misalkan donornya tersedia, jadi nanti keluarga pasien ingin ambil plasma tersebut ke PMI, kemudian apakah dikenakan biaya? Kalau ada berapa kira-kira? Ya, jadi sama seperti komponen darah yang lain, karena memang namanya biaya itu sebenarnya bukan biaya darahnya Surya. Jadi kami sebutnya namanya biaya pengganti pengolahan darah. Mulai dari pemeriksaan donor, darah itu dicek ulang, di screening penyakit, kemudian diolah, itu butuh biaya. Nah, pemerintah sejauh ini tidak, maksudnya itu tidak ditanggung oleh pemerintah. Jadi Palang Merah Indonesia itu adalah organisasi sosial non-laba. Jadi dia nggak boleh ada laba, dan biaya yang dikeluarkan itu bukan bukan darahnya, tapi mengganti proses pengolahan darah. Itu kenapa biaya itu dikenakan ke keluarga pasien, bukan ke donornya. Kalau donornya nggak ada. Jadi kalau dibilang ada share ya, ada share di media sosial, butuh donor plasma, screening darahnya ditanggung oleh keluarga. Sebenarnya keluarga nggak menanggung screening darah, karena itu sudah di protokol kami bahwa screening donor itu memang tanggung jawabnya PMI gitu. Jadi tidak ada yang namanya keluarga pasien ditarik biaya screening, nggak ada. Tapi yang diambil adalah biaya pengganti whole ya, semua dari mulai screening sampai pengolahan. Nah, kalau untuk plasma konvalesen itu per kantongnya 2.250.000. Biasanya satu pasien itu butuh 2 kantong, jadi 4,5 juta. Setahu saya dulu itu masih di cover sama jaminan COVID, tapi itu nggak tahu ya, tergantung rumah sakit masing-masing. Nah sekarang kalau nggak salah berita terbaru sudah masuk BPJS, jadi itu sudah di cover oleh pemerintah lewat BPJS. Seperti itu Surya. Cuman memang rumah sakit yang klaim. Jadi memang nanti kalau ada keluarganya ke PMI, ternyata suruh bayar dulu di PMI, itu tergantung dari rumah sakitnya masing-masing. Biasanya sih reimburse. Jadi kwitansinya dari PMI nanti akan diklaimkan ke rumah sakit untuk penggantian. Gitu. Baik, Dr. Dian. Mungkin satu lagi ada pertanyaan nih, Dr. Dian. Kan kita lihat memang susah mencari donor konvalesen sini kan. Misalnya
ada seorang anak yang misalnya orang tuanya terkena COVID gitu ya. Ya. Dan dia karena kesulitan akhirnya dia menawarkan diri walaupun dia mungkin belum terkena COVID. Dan dia bilang yakin, pokoknya saya masih muda, darah saya mungkin masih bagus, mudah-mudahan nanti bisa timbul antibodi dari darah saya ini gitu. Ya. Kira-kira yang seperti itu akan diterima nggak, Dok? Nggak. Nggak bisa ya? Karena standar, apalagi kami kita di Pekanbaru, itu UTD-nya sudah sertifikasi Badan POM. Jadi kita nggak bisa lagi melakukan pengambilan darah pada saat screeningnya dengan dokumen yang tidak lengkap. Jadi dia harus menunjukkan bahwa dia itu penyintas dengan menunjukkan hasil PCR bahwa dia memang positif, atau dia membawa surat selesai isolasi dari puskesmas atau dari lembaga pemerintah yang ditunjuk untuk isolasi, karena setahu saya kalau puskesmas atau lembaga tersebut mengeluarkan surat itu pasti si orang ini PCR, itu sudah pasti. Jadi nggak mungkin nggak, makanya harus ada dokumen itu baru kita lanjut pemeriksaan. Kalau enggak, kita nggak lanjutkan. Walaupun dalam kondisi sangat darurat gitu ya, karena mungkin ini sedikit mispersepsi di masyarakat dikarenakan booming menganggap bahwa plasma itu adalah obat dewa, sehingga yang itu memang luar biasa. Setiap telepon yang saya terima selalu bilang, tolong dok, keluarga kami udah sekarat di rumah sakit, sudah ini, menjelaskannya pun udah nggak bisa lagi gitu, bahwa plasma ini bukan terapi utama. Plasma adalah terapi tambahan, jadi bukan terapi utama. Sehingga tidak ada namanya indikasi sito. Beda kalau Dr. Harizon operasi perdarahan, ada indikasi sito, harus PRC masuk 5 kantong. Kalau plasma enggak. Jadi bukan gara-gara tidak dapat plasma, kemudian pasiennya kemudian meninggal, enggak. Jadi seperti itu. Jadi mungkin persepsi inilah yang harus di-clearkan di masyarakat, bahwa memang saya dapat cerita dari teman-teman saya di Jakarta, sampai yang memutuskan untuk transfusi plasma itu bukan dokter jadinya, malah keluarga pasien, sampai ada keluarga pasien itu memindahkan keluarganya yang di rumah sakit A, karena dokternya tidak mau pakai plasma, ke rumah sakit B. Nah, itu kan sudah benar-benar sangat menyalahi prosedur sebenarnya. Karena menetapkan seseorang mendapatkan plasma, itu memang murni mutlak wewenangnya dokter penanggung jawab pasien. Karena dia akan melihat indikasi, karena pemeriksaan untuk pasien COVID itu banyak banget. Jadi ada pada tahap-tahap tertentu, dia memang harus masuk seperti Atempra atau Gamaras, ada tahap tertentu dia bisa masuk plasma, ada tahap tertentu yang memang nggak bisa masuk sama sekali apapun, hanya simptomatik ya, obat demam atau apa gitu. Seperti itu. Jadi itu yang harus diluruskan. Ya. Berarti memang acara seperti ini harusnya banyak diadakan ya, supaya masyarakat umum itu tahu semua ya, bagaimana prosedur penanganan pasien COVID. Jadi kadang-kadang kesimpulan dari keluarga itu ya mungkin karena hal ini, misalkan keluarganya meninggal gitu kan, karena hal ini keluarganya meninggal gitu, akhirnya jadi simpang siur, dan kepada pasien-pasien lain yang mungkin baru terkena jadi was-was gitu. Makanya kita sebetulnya ingin informasi ini dibuka seluas-luasnya supaya kita semua bisa tercerdaskan gitu ya. Harusnya seperti itu ya. Dan mungkin alumni kita juga ya harusnya lebih awal mengadakan acara ini ya. Ini baru pas melandai baru bisa kita adakan. Tapi ya alhamdulillah masih bisa kita lakukan. Baik, saya kira demikian talk show kita kali ini. Sudah semuanya narasumber berbicara dan sudah pertanyaan yang ke saya sudah saya sampaikan. Mungkin masih ada 1-2 pertanyaan dari kawan-kawan. Kita buka hanya 1-2 ya untuk door prize karena masih harus disalurkan ini. Oke, yang di ya silakan. Siapa? Dita. Oke, silakan Dita. Nanti habis Dita dari Fortuna. Cukup ya kita buka untuk 2 saja, nanti sisanya door prize nanti untuk moderator gitu. Mana honornya dikurangi. Ini 2 pertanyaan untuk COVID ya. Dan yang satu lagi boleh dijawab Yosi. Yang pertama untuk dokter Dian itu darah itu kan ada expirednya ya dok? Ada expirednya. Itu idealnya disuntik, dimasukkan ke tubuh pasien itu berapa lama? Berapa lama umur plasma itu? Saya kebetulan pernah lihat plasma, tapi plasma darah putih yang beku kemudian dicairkan dalam mesin sebelum disuntikan ke pasien. Saya pernah lihat
itu berarti kan ada expirednya. Itu yang untuk dokter Dian. Apakah misalnya sekarang saya mau donor misalnya saya mau donor, terserah buat pasien mana saja saya persilahkan, itu jangka waktunya berapa lama? Apakah harus misalnya sebelum 24 jam harus didonorkan atau berapa lama gitu idealnya? Oke, itu yang pertama untuk dokter Dian. Kedua, ini boleh untuk dokter Yosi, boleh untuk dokter Naldo. Kebetulan suami saya alumni COVID. Dia dirawat di rumah sakit karena ada komorbid, jadi dia ada darah tinggi. Tapi sebenarnya dia tidak ada diabetes. Setelah dia dikasih obat yang waktu pertama kali masuk kan itu dia ada diinfuskan. Diinfuskan itu dia punya diabetes itu langsung melonjak sampai 380. Kemudian dia harus diinsulin. Nah, jadi kemarin itu kita adalah beberapa dengar di internet ya bahwa nanti ada sedikit terjadi kontradiksi obat untuk pasien COVID. Nah, itu ada yang bilang udah nggak usah ke rumah sakit, nanti di rumah sakit tambah parah. Karena nanti dia kontradiksi obat. Bisa-bisa itu gara-gara obat itu tensi naik, gula naik, segala macam naik. Dia bilang ada yang ngomong begitu. Nah, ada juga yang bilang, oh nggak apa-apa kita serahkan aja sama dokter udah tahu, karena proses masuknya juga nggak sembarangan. Ketika suami saya itu ketika mau dinyatakan dokter harus dirawat di rumah sakit, dia medical check up. Memang kita laksanakan medical check up, ronsen torak semua, gula darah semua dia periksa, kemudian dokternya bilang, oh bapak nggak bisa pulang, bapak nggak bisa isolasi di rumah, harus di rumah sakit. Nah itu pertanyaan boleh terserah dokter Yosi, dokter Henry, atau dokter Naldo. Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Dita. Ya, aku dulu kali ya. Expire, semua komponen darah ada expire-nya. Tidak hanya plasma. Jadi ini juga masyarakat banyak yang nggak tahu, dikiranya kalau misalnya minta darah ke PMI, nggak dapat darah, dibilang PMI nahan darah. Disimpan. Buat apa disimpan? Darah itu ada expire-nya. Darah biasa, whole blood, sel darah merah pekat atau PRC, itu expire-nya 1 bulan atau lebih kurang 35 hari. Yang paling dekat adalah trombosit. Trombosit itu hanya 5 hari. Itu makanya kami tidak pernah bisa stok banyak, karena kami nggak bisa prediksi permintaan. Jadi pernah ada acara donor banyak ya, kita buat banyak, ternyata nggak ada yang minta, darahnya expire. Bagaimana dengan plasma? Plasma ini dibekukan. Jadi setelah diambil tadi, plasmanya kan ada gambar 2 ya, satu cair, satu beku. Nah, plasma yang beku di suhu di bawah -30 itu bisa tahan 1 tahun. Nah, itu kenapa kami bisa stok kalau memang donornya ada. Jadi kita bisa simpan. Bagaimana kalau dia sudah dicairkan? Dicairkan tuh di towing. Kalau bahasa medisnya di towing. Jadi ada alat khusus, ada cairan di dalam, suhunya sekitar 37 derajat, itu dihangatkan. Jadi dia mencair. Plasma kalau sudah dicairkan, dalam waktu 4 jam itu harus sudah ditransfusikan. 1 kantong plasma itu volumenya 200 mili. Jadi memang tidak akan lama untuk proses transfusinya. Beda dengan PRC ya, atau sel darah merah pekat itu bisa lebih kurang 4 jam. Kalau plasma lebih cepat. Jadi kalau sudah dicairkan, itu harus masuk ke tubuh pasien dalam waktu 4 jam. Kalau tidak masuk, plasmanya rusak. Itu kenapa prosedur kami adalah setiap keluarga pasien atau rumah sakit yang mengirim petugas untuk ngambil plasma di PMI, petugas kami akan telepon ulang ke rumah sakit. Ini pasti mau dicairkan, mau digunakan, kondisi pasiennya baik atau tidak. Kalau oke, kita cairkan, karena kalau sudah cair, udah nggak bisa dipakai lagi kalau udah lewat 4 jam. Itu, seperti itu. Tapi kalau dia masih beku, belum dicairkan, dia bisa tahan 1 tahun. Bagaimana kalau sudah dicairkan, dibekukan lagi kan? Nggak ada gunanya. Karena yang di dalam itu adalah faktor darah labil, jadi kayak faktor pembekuan, imunoglobulin, kemudian salah satunya antibodi COVID, itu adalah faktor labil yang bisa rusak. Apalagi sudah lewat dari jam penggunaannya. Jadi kalau dibekukan lagi ya nggak ada gunanya, isinya hanya protein, albumin. Hanya itu aja isinya. Seperti itu. Jadi, oke, makasih.
Tes 1. Oke. Terkait yang kedua tadi, Dit, yang perlu saya tanyakan dulu, itu suaminya check up-nya teratur nggak? Teratur ya? 6 bulan sekali. Hipertensi ya? Ya. Ya. Oke. Ya. Ya, jadi gini, terkait penanganan COVID, kita klinisi di saat-saat emergensi memang ada obat yang harus kita masukkan untuk COVID pada keadaan berat. Biasanya itu kita injeksikan golongan dexamethasone, dexa ataupun metilprednisolone, yang memang efeknya mengakibatkan hiperglikemia reaktif. Jadi pada keadaan itu terkait hipertensi kita berikan obat hipertensi, terkait akan terjadi peningkatan gula darah itu kita jadikan insulin. Tapi pada keadaan berat COVID, mau tidak mau itu harus kita masukkan, walaupun akan terjadi hiperglikemia reaktif tadi, peningkatan kadar gula darah. Tapi itu hanya sifatnya sementara. Kalau memang kontrolnya tadi teratur, karena memang kebanyakan kita tanpa disadari tiba-tiba diabetes ini tanpa kita sadari udah berjalan lama, apalagi memang udah ada hipertensi kan. Itu mungkin, Dit. Ini tambah. Ya, memang ditemukan adanya hubungan onset baru kejadian diabetik pada orang-orang dengan gangguan gejala COVID yang sedang maupun berat. Tapi memang sedang diteliti karena banyak ditemukan orang yang menderita COVID sedang ataupun berat, dia karena rusak gitu kerja sel-selnya di pankreas, terjadi hiperglikemi karena reseptornya juga terganggu. Jadi ditemukan banyak yang menjadi diabetes dengan terapi insulin. Tetapi lagi diteliti apakah diabetes ini tetap bertahan atau bisa terkontrol. Karena di beberapa pasien diabetesnya jadi terkontrol. Jadi dia nggak perlu terapi insulin setelah 6 bulan dia terkena pasca COVID. Jadi pasca COVID dia terapi insulin, disuntik setiap hari. Setelah 6 bulan mulai diturunin dosisnya dan dia tidak perlu suntik lagi. Tapi belum ada studi terbaru apakah hubungan antara COVID, terutama gejala sedang maupun berat, dengan diabetik. Kecuali dia memang punya carrier ya, punya bakat diabetik. Makanya kita-kita nih yang umur 44, 45, coba deh kontrol-kontrol HbA1c kita gitu rutin per 3 bulan atau per 6 bulan minimal. Kemudian tadi juga Pak Kombes juga sarankan kita untuk ngecek antibodi SARS-CoV ya, kuantitatif gitu, angkanya berapa sehingga kita juga bisa prepare gitu. Jadi untuk diabetik dan COVID ada hubungannya, tetapi belum ada kajian terbaru apakah ini permanen setelahnya ataupun dia bisa disembuhkan. Baik, begitu jawabannya tadi dari kedua narasumber kita. Masih ada pertanyaan lagi? Lanjutan. Udah ya, cukup ya Dita ya. Baik, pertanyaan terakhir ya untuk sesi ini, dan ini adalah pertanyaan pamungkas, dan setelah ini kita akan sudahi acara kita. Silakan Dewi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini alhamdulillah kita sudah banyak masukan dari para pembicara yang luar biasa. Terima kasih. Saya ada satu yang ingin saya tanyakan, cukup satu barangkali karena waktu juga sudah hampir selesai. Pertanyaan saya tujukan kepada Ibu Dr. Sartiwidya. Kebetulan kami memang teman dan pernah kuliah sama ya di ilmu pangan. Jadi memang tidak mengecilkan juga dengan teman-teman yang lain di bagian medis. Memang kami dimasukkan, dicekoki bahwa selalu mengatakan bahwa use your food as your medicine. Jadi memang kami percaya bahwa untuk membangun sistem imun itu adalah kita perlu asupan gizi yang cukup, baik tadi dari minor maupun mayor. Nah, kebetulan alhamdulillah saya bukan penyintas COVID, tetapi saudara saya, adik ipar ya, pernah menjadi penyintas COVID di Jakarta, dan juga mertua saya yang mungkin teman-teman sudah dengar sudah meninggal dunia. Jadi satu hal yang saya lihat sendiri kepada teman-teman atau saudara yang sudah mengalami COVID, yang terbilang cukup berat, bahwa pada saat mereka mengalami COVID, mereka lupa
bahwa sebenarnya sistem imun itu dibangun untuk mengkonsumsi makanan yang merupakan bahan baku. Dengan banyaknya obat-obatan yang mereka konsumsi, kadang-kadang lupa. Dan ini mungkin terkait dengan pengalaman Ibu Sartiwidya, mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih sebenarnya untuk mengsugesti kita gitu ya, bahwa sebenarnya untuk melawan virus itu adalah perlu zat gizi yang memang merupakan bahan baku dan juga untuk menstimulus sistem imun sendiri. Di lain dengan obat-obatan barangkali. Nah itu barangkali ya. Terima kasih Pak Surya. Silakan Bu Sartiwidya. Terima kasih Bu Dr. Dewi. Benar kami sama S2 tahun 2000 ya Wi. Kita selesai di 2003 kebetulan. Kalau Dewi dia tahun berapa Wi? 2000 kita masuk. 2004 ya, 2003 karena pengen cepat kerja. Kalau Dewi dia udah nikah ya Wi tuh itu. Nah jadi benar Wi, jadi medicine of apa? Tapi use your food for the medicine. Ya itu memang dari orang gizi gitu ya. Seperti yang saya sarankan tadi bahwa dianjurkan makanlah atau konsumsilah yang segar. Sayur, buah gitu. Nah, cuman seringnya kita mengkonsumsi itu tidak sesuai dengan porsi yang kita butuhkan. Nah, seperti yang saya gambarkan tadi ada pesan gizi seimbang untuk konsumsi piring makanku itu memang konsumsi sayur itu kita harus banyak, buah juga banyak, karbohidrat dikurang. Nah, di sini ada teori yang sedikit menarik nih, tetapi pada saat saya selesai COVID baru saya coba lagi menggali informasi mengenai terkait puasa. Pak Surya, mungkin agak sedikit ya, puasa. Nah, di sini kondisinya pada awal-awal COVID itu ada satu lagi slogan yang bagus untuk penderita COVID, be the bad host for the COVID. Jadi jadilah inang yang buruk untuk si COVID. Artinya apa? Kita jangan memberi makan yang banyak untuk si COVID. Malah dianjurkan kita berpuasa. Berpuasa diiringi olahraga semampunya. Puasa ini seperti di dalam tubuh kita ini ibaratnya dapur yang kotor, banyak makanan, banyak sisa-sisa. Nah, dengan puasa itu akan bersih. Nah, puasa yang bagus yang akan menghasilkan namanya kondisi kita keton itu adalah pada saat setelah puasa 16 jam. Keton itu akan menghambat virus tadi untuk berkembang biak. Nah, itu tadi satu teori yang juga bagus untuk kita coba jalankan. Memang pada saat awal kita terkena COVID, kita juga tidak selera makan, ya kan? Kita tidak selera makan. Nah, pada saat itu orang yang kuat dia untuk menghadapi itu, memang dia lebih ditambah dengan berpuasa. Nah, ada beberapa hoax kan, Dedi yang sekekar itu dia bisa terkena badai sitokin. Jadi badai sitokin ini karena reaksi perlawanan tubuh yang berlebihan tadi, jadi macam-macam, demam tinggi, gitu kan? Nah, jadi kita dengan cara berpuasa, terus juga setelah kita berbuka, kita konsumsi yang bergizi, sayur yang sesuai kebutuhan kita, buah, karbohidrat. Nah, itu akan sistem imun tadi, respon imun kita akan betul-betul meningkat, adaptif kita akan terbentuk. Nah, sistem adaptif tadi itu ada salah satunya dia mencegah virus itu menempel ke tubuh kita. Nah, yang satu lagi kerjanya dia itu mencegah virus yang udah ada tuh untuk memperbanyak diri. Kan sistemnya virus adalah makhluk halus itu, dia berkembang biak dengan membelah diri kan. 2 jadi 4, 4, 8, 8, 16. Jadi kita dengan makanan yang sehat tadi, itu akan terbentuklah respon imun yang baik dan tidak berlebihan. Jadi kadang-kadang kita berlebihan, itulah badai sitokin tadi terjadi. Nah, European Security itu dia merekomendasikan yang kita konsumsi itu vitamin dan mineralnya itu C, D, A, di situ beta karotin juga, beta karotin itu banyak pada wortel juga, sudah itu vitamin B, B6, B12, asam folat, kemudian untuk mineralnya itu bisa zinc, besi, seng, tembaga, selenium, itu yang dianjurkan oleh Asosiasi Dunia untuk dikonsumsi. Nah, itu sebenarnya bisa dipenuhi dari konsumsi kita yang dari pangan segar tadi, baik sayur dan buah. Nah, kalau tidak bisa terpenuhi dari itu, itulah kita makan suplemen. Itu mungkin Dewi. Baik, saya kira sudah dijawab semua pertanyaan dari para penanya. Dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan yang di Zoom ya, kami sapa dulu sedikit.
bisa ditampilkan peserta Zoom-nya? Tinggal 5 ya? Oke, jadi ini ada masih setia kawan-kawan yang dari Zoom. Kami mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan dari Zoom karena waktu yang terbatas. Ini udah lewat banyak waktunya. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah menghadiri acara talkshow kita sampai sejauh ini. Baik, kepada teman-teman semuanya juga kami mengucapkan terima kasih sudah antusias mengikuti acara kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya segala informasi yang sudah di-share oleh para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Baiklah, saya kira demikian penyampaian talkshow ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara, dan selanjutnya saya kembalikan kepada kepada pembawa acara Lydia. Kami kembalikan acara kepada Lydia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.